adalah dialektika. Sekarang ada ketua gerakan cinta rakyat, Bung Charma. Ini Bung Charma ini sangat fenomenal. Tetap ini adalah narasumber tetap kami, Ustadz DT Tegar. Dan ini juga tidak ketinggalan CEO MDS Muhammad Ismail. Selamat sore Bung Dasro. Ya. Oke. Hari ini tema kita bicara tentang politik integritas. Tentu kita ingin melihat dan menakar seberapa berintegritas sih Ketua Gencar ini. Silakan Bung Charma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku semua yang berada. Terima kasih. Adalah suatu kebanggaan kehormatan bisa hadir di MDS channel ini. Bung Dasril saya kenal puluhan tahun. Yang hari ini saya pikir sudah menjalani integritasnya, ya, sebagai integritas INC yang selatan. Saya sebagai Ketua Umum DPP Gencar bisa menyampaikan bahwa gerakan cinta rakyat dilandasi atas cinta kasih sesama. Kita membatasi rambu untuk melakukan politik praktis apapun. Makanya di dalam kepengurusan DPP Gencar yang kita deklarasikan kemarin, itu lintas partai, ketua partai, ada birokrasi, legislatif, dan semua ketua ormas, semua masyarakat, lapisan masyarakat dan anak bangsa itu bersatu, yang sama-sama punya rasa kepedulian, ingin mengasah kepeduliannya jauh lebih tinggi untuk bergabung di Gencar. Bicara masalah politik integritas secara pribadi dan sebagai pandangan sebagai Ketua Umum Gencar, bahwa sesuatu yang berbeda. Menurut saya, politik adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Sebuah cara untuk mencapai tujuan yang belum ada rambu-rambunya. Walaupun secara tertulis, secara etika di dalam kota bahasa Indonesia adalah politik, bicara partai, bicara wadah, ya, bicara artinya bahasa. Menurut Bung Charma, ketika kita bicara politik, semuanya halal, haram. Saya tidak bisa mengatakan halal atau haram atau hantam, tetapi itulah politik. Realita hari ini di belahan bumi manapun, politik adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Cara apapun. Cara apapun. Karena faktanya seperti itu. Meskipun itu bertentangan secara logika, hati nurani. Iya. Bahkan di luar akal sehat kita. Meskipun saat itu dia berjanji akan memberi dan tidak memberi, itu sah-sah saja. Inilah yang saya katakan tadi, berbedanya antara politik dan integritas. Integritas itu adalah sesuatu yang harus dijaga sesuai dengan norma-norma, yang pertama norma agama, yang kedua norma sosial. Itu yang sesuatu yang harus dijaga dengan baik sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Itu integritas. Jika politik digabungkan dengan integritas, artinya mencapai tujuan harus sesuai dengan norma-norma agama dan norma kehidupan sosial. Kehidupan sosialnya dibatasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah setiap orang itu ketika dia dalam kehidupan sosial, ya, atau dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dia menjalankan norma-norma itu, apakah tidak bisa dipraktekkan di dalam politik itu? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kenapa saat ini tidak bisa? Ya, ini fakta yang terjadi. Kalau bicara politik integritas, artinya kita bicara masalah bicara masalah goal akhir adalah kekuasaan. Kekuasaan hari ini di belahan bumi dicapai dengan alat yang namanya demokrasi, dicapai dengan alat yang namanya pemilu, dicapai dengan alat yang namanya pemilihan. Untuk mencapai tujuan tadi ada rambu yang namanya alat demokrasi, pemilu. Inilah yang kadang-kadang yang kita ironis melihat fakta hari ini tidak sedikit, bahkan hampir sebagian besar kekuasaan itu dicapai dalam proses yang di luar integritas. Itu. Oke, kami sudah dapat misinya. Sekarang ini tentu akan menjadi catatan yang luar biasa ke Ustadz itu, karena Ustadz itu adalah, ya, karena Ustadz tentu adalah sebagai salah satu penjaga moral. Apakah dengan ungkapan Bung Charma tadi
sangat tidak bermoralnya, sehingga untuk mencapai sebuah tujuan apapun dilakukan hanya demi sebuah kekuasaan. Padahal niat kekuasaan itu tentulah ingin mensejahterakan, membawa daerah itu ke arah kemajuan. Apakah seperti itu? Nilai. Terima kasih. Saya Pak Charma juga Ismail. Saya rasa ini yang dimaksud oleh Bung Charma tadi mencapai tujuan untuk berdemokrasi. Ini politik. Jadi tidak semua tujuan dicapai dengan politik, kan? Kalau demokrasi pasti, karena negara kita negara demokrasi, maka untuk mencapai itu kita melalui politik, dan sudah ada tiang dari demokrasi ini adalah partai politik. Nah, di dalam berpolitik ada kan politik dengan cara-cara Islam. Jadi politik dengan cara-cara Islam. Jadi tidak semua politik itu dinilai negatif. Hanya oknum Ini bukan menilai. Ini pernyataan Bung Charma. Ya betul. Jadi pernyataan Bung Charma ini kan seperti yang dinyatakan oleh Bung Dasril tadi, halal haram hantam kan tidak mesti seperti itu. Makanya ada partai-partai yang Islami, ya kan? Juga partai-partai yang non Islam juga banyak orang-orang yang jujur, yang memiliki integritas. Jadi ketika memiliki integritas tidak mesti sesuatu yang haram dinyatakan haram. Dan ketika ini memang sudah suatu keputusan, kita menarik diri kalau kita tidak sanggup. Artinya kalau tidak sanggup kibarkan bendera putih, nyala. Ya, kalau ada, tapi tidak semua aturan di negara demokrasi ini menghalalkan yang haram, tidak. Hanya oknum saja, dan ada Itu oknum. oknum. Bisakah pernyataan Bung Charma dikatakan oknum? Kalau saya nilai Enggak, begini Bung Dasril, Jangan. jangan buat kesimpulan bahwa pernyataan saya adalah politik itu menghalalkan mengharamkan Tapi halal. tadi Bung katakan bahwa Iya, saya untuk bicara mencapai apa? kekuasaan itu Iya. apapun dilakukan. Salah, saya bilang gimana? politik itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Cara Bung untuk Dasril mencapai tujuan. menyimpulkan sendiri halal haram itu. Oke, itu Ini sebagai Bung host Charma. mestinya Bung Enggak, itu Dasril. Bung Charma itu bantah udah ya. Bung Charma bantah. Harus jelas. Oke. Saya menyatakan bahwa politik adalah cara untuk mencapai tujuan. Oke. Dilapisi dengan integritas. Oke. Yang berarti sesuatu yang harus dibatasi dengan norma agama dan norma sosial. Oke. Saya tidak pernah mengatakan bahwa hari ini kita harus melakukan politik yang halal haram. Oke. Jadi Artinya jangan nanti dibuat kesimpulan. Oke, Oh, artinya jangan dibuat nanti kesimpulan. Artinya nanti silahkan nanti di Masyarakat sesi menilai. pertama menilai. Gitu aja ya. Iya. Nanti makanya kita dialektika kita ini Iya. ada dokumentasinya. Kita ke CEO MDS. Bung Ismail. Bung Dasril. Bagaimana menurut Bung Ismail? Ya, Politik berintegritas. Bung Charma dan siapa tadi bahwa politik integritas ini adalah political will, yaitu politik yang baik. Kalau kita membangun politik yang baik, itu adalah gerbang pertama kita menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik. Maka kita kan. Tapi kalau kita dengan apa yang disampaikan tadi oleh sahabat Charma bahwa hari ini banyak orang mencapai tujuan dengan cara-cara dia. Iya. Iya, karena ya. Realitanya ya. Iya, realitanya ya. Berbeda dengan apa yang dikendaki oleh masyarakat secara sosial. Karena masyarakat sosial ingin mendapatkan suatu harapan. Orang yang berintegritas akan menciptakan sesuatu yang positif, yang baik, yang bagus, baik tatanan dan moral. Apabila seorang yang mendapatkan sesuatu yang tidak baik, maka akan menciptakan sesuatu yang berantakan. Dikemas dengan murah-murah bagus, kemas. Kemasannya saja, pencitraan lip service. Memang kita seharusnya mendapatkan sesuatu yang kita bangun, ya integritas, mulai kita siapkan. Maka MDS hadir mencari integritas karena membawa harapan ke depan. Kalau bisa, yang baik itu kita frame, kita publish, Ya, agar menjadikan dia itu membawa harapan di kota Palembang. Luar biasa. Oke. Saya ke kalau siap Bung Charma. 2020 kita nantinya kata Ustaz itu pilkada kota Palembang ini tidak bertuah. Sepakat.
dari sekarang kita mulai kampanyekan politisi berintegritas untuk begitu. Jadi begini. Apa sekarang langkah-langkah yang dibuat oleh Ketua DPP Gencar untuk mencapai itu? Baik, saya garis bawahi dulu bahwa Gencar dibentuk bukan untuk tujuan politis. Jadi jangan nanti MDR menyimpulkan. Tidak ada sama sekali. Jangan dikirim opini seperti itu. Jadi Gencar dibentuk itu untuk menampung menjadi wadah se-Indonesia ini. Makanya gerakan kita ini gerakan nasional, gerakan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Berbeda dengan gerakan politik, tetapi karena saya ditanya soal politik, secara pribadi ini saya jawab, bukan sebagai ketua DPP Gencar. Secara pribadi saya sangat setuju, political integritas itu harus dimulai dari sekarang. Kita tidak bisa mengharapkan itu lahir dari bawah atau turun dari langit. Kita yang akan meng-frame, sepakat sama CEO MDS, kita harus frame, kita harus bentuk, kita harus create sendiri. Siapa yang meng-create-nya? Perlu orang-orang, jangan berharap akan lahir political integritas yang baik kalau kita yang membentuknya pun tidak punya integritas. Ya, Jadi kita sepakat dulu bahwa kita ini punya fakta integritas bersama. Misal contoh, beberapa tokoh muda, tokoh masyarakat seperti Bunda Sri, Titi, Mael, dan saya pun bersedia, Dian dan lain, kita bentuk misalnya 7-9 orang. Kita bentuk dulu. Tapi sebelum kita membentuk politikal yang berintegritas, kita dulu harus punya akhlak. Kita dulu yang punya integritas yang baik di tengah-tengah masyarakat. Membangun integritas ini, contohnya dulu lah. Dengan gerakan Gencar misalnya. Anda peduli nggak terhadap sesama? Kalau Anda nggak peduli, gimana Anda punya integritas? Hal yang kecil saja. Nah, untuk membangun gerakan politik integritas, kita harus punya komitmen bersama untuk menjadi kelompok komunitas yang menemukan hal-hal yang baik dan bersih. Saya sepakat untuk Palembang 2024 ini secara pribadi ya, biar masyarakat tahu kan sebagai ketua DPP Gencar, saya sepakat kita mengkreat sebuah tema yang bisa dijual dulu ke masyarakat. Apa temanya? Palembang bersih 2024. Bersih terhadap apa? Bersih terhadap korupsi, bersih terhadap hal-hal yang tidak baik, bersih semuanya. Anggaran harus bersih untuk masyarakat. Seandainya saya katakan ada lahir tokoh-tokoh secara individu yang kebetulan ada di DPP Gencar. Misal contoh saya sebut nama Sadeni Tegar. Kita bentuk bersama. Bahwa Sadeni Tegar bisa berjanji membuat frame ke masyarakat. Kita bekerja bersama tim ini. Jika saya wali kota 1 rupiah pun saya tidak akan korupsi. Jika korupsi saya digantung di jembatan Ampera. Kepala dinas saya tidak akan saya biarkan korupsi. Akan adakan lelang yang dilakukan oleh masyarakat. Saya tidak ikut-ikut mengintervensi pemilihan kepala dinas. Semua proyek harus dikerjakan kontrol yang baik oleh ini. 20% untuk betul-betul 20%. Tidak ada 1 senti pun jalan aspal yang dikorupsi oleh masyarakat. Jika hari itu juga ketemu hari itu juga. Tetapi ini tidak bisa kita jadikan sebuah angan-angan. Kita harus bentuk dari gerakan ini. 3 tahun itu waktu yang tidak singkat, tapi juga tidak lama. Tetapi harus kita dulu, panitia kecilnya. Di Palembang ini harus ada minimal maksimal 9 orang untuk membentuk tim-tim ini. Panitia 9. Wali Songo 9, Indonesia jumlahnya 9. Jadi dari kalangan pemuda, kalangan mahasiswa, gerakan semuanya, semua kalangan cendekiawan, ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Sudah dapat, bisa nggak? Oke, sekarang kita ke Ustaz Dede. Ini sebuah proposal ini apakah Ustaz Dede juga sepakat dengan pemikiran yang disampaikan oleh atau punya pendapat lain? Jadi saya sangat sepakat dan setuju. Kita pernah bicarakan dengan Camat bahwa kita adakan gerakan perubahan untuk Palembang bersih. Makanya dibentuk tim 9 ya. Untuk tim 9 nanti silakan yang mau bergabung karena ini penting. Bentar. Kalau silakan mau bergabung, artinya semua orang bisa dong bergabung. Ya, nanti ada penyeleksian. Ada tim seleksi. Ada tim seleksi. Ada tim kerjanya. Ada tim kerjanya. Wah, Ada pokja. sudah mulai Dari berjalan. komitenya, Ya. dari komite pendirian Kota Palembang. Lanjut. Tujuannya ini tadi. Oke. Silakan. Nah, jadi tujuannya tadi dari gerakan Palembang bersih ini dimulai dari Palembang, tapi sesungguhnya untuk Indonesia bersih. Oke. Jadi kita mulai karena Palembang 2024 akan pesta demokrasi. Jadi kita memilih pemimpin yang benar-benar punya integritas. Jadi kita pahami dulu integritas ini sih apa. Dan kita kadang-kadang hanya menyebutkan integritas ini termasuk dari perilaku, karena arti dari integritas ini kan kejujuran, perilaku dan komitmen. Nah karena itu ketika
ketika kita membentuk ini dan kita nanti kalau memang ada untuk mengusung, kita usung calon independen. Jadi ketika ada calon independen, orang yang berbiaya kos murah, dia pasti hampir nyaris dikatakan tidak akan mengembalikan modal politik, artinya beban politik semasa pencalonan. Iya, karena kalau orang sudah mengeluarkan biaya untuk fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.